Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku? Siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i. Semoga pagi hari ini kalian diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Imam Syafi'i, sebelum belajar mari terlebih dahulu kita membacakan doa agar apa yang kita pelajari hari ini Allah ridhoi dan menjadi manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu insyaallah tema 3, mengenal benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran kelima dan keenam. Pelajaran yang akan kita pelajari di pagi hari ini yaitu hari Senin, yaitu pembelajaran 5, 1. Sifat gas, 2. Mengukur berat menggunakan timbangan, 3. Arti penting bergotong royong. Adapun untuk pembelajaran keenam, kita akan membahas 1. Aneka wujud dan fungsi benda, 2. Menimbang berat dengan satuan baku, dan 3. Hidup sederhana. Materi pertama yaitu pembelajaran kelima, 1. Sifat gas. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang benda padat, benda cair, dan benda gas, yaitu macam-macam jenis benda. Benda gas memiliki sifat dan ciri-ciri sendiri. Sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibanding sifat benda pada umumnya, yaitu berbeda dengan sifat benda padat atau sifat benda cair. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Menurut KBBI, perlu diingat ya anak-anak, KBBI itu yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang berisi gas. Benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, di tempat manapun. Udara di sekitar kita termasuk benda gas. Manusia bisa bertahan hidup juga karena menghirup gas oksigen. Udara tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan. Namun, ada gas yang bisa dilihat. Misalnya apa? Asap, awan, asap dari knalpot motor ataupun knalpot mobil. Berikut adalah contoh benda gas, yaitu balon gas udara, balon mainan, ini semprotan,
semprotan nyamuk atau pengharum ruangan, itu isinya adalah atau terbuat dari gas. Yang terakhir, ini tabung LPG. Di dalamnya itu terdapat gas ya anak-anak. Jadi bukan tabungnya yang termasuk benda gasnya, tetapi isinya. Jadi selanjutnya, 2. Mengukur berat menggunakan timbangan. Alat yang digunakan untuk menimbang berat adalah timbangan. Perhatikan anak-anakku dan pelajari fungsi atau kegunaan dari berbagai macam timbangan di bawah ini. 1. Ini timbangan badan. Tentu kalian pernah melihatnya ya, atau mungkin mempunyainya. Selanjutnya timbangan beras. Ini biasanya ada di tempat penampungan atau gudang beras atau di penggilingan beras. Selanjutnya timbangan bayi. Biasanya ada di rumah sakit, puskesmas atau posyandu atau ada di bidan. Selanjutnya timbangan digital. Biasanya ada di supermarket, minimarket atau penjual buah dan yang lainnya. Selanjutnya adalah neraca. Gambar berikutnya adalah timbangan kue. Nah, insya Allah kalian pernah ya melihat timbangan kue. Ibunya di rumah mungkin sebagian ada yang mempunyainya atau ada yang memilikinya. Selanjutnya timbangan warung. Nah, anak-anakku, siapa di antara kalian yang mempunyai warung di rumahnya atau berjualan? Mungkin mempunyai benda atau timbangan warung seperti ini ya. Selanjutnya timbangan gantung. Nah, ini timbangan gantung, di mana kalau mau menimbang maka benda yang mau ditimbang atau mau diukur beratnya dikait di sini. Tugas pertama. Anak-anakku, coba kalian buka buku tematik tema 3 halaman 95 dan 97. Halaman 95 silahkan kalian menentukan alat ukur berat yang sesuai. Hubungkan benda dengan timbangan yang sesuai ya. Tugas selanjutnya halaman 97. Kalian mengonversi satuan berat. Tulislah hasil menimbang dengan menggunakan timbangan kue berikut. Gunakan satuan kilogram dalam kurung kg dan gram. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar. Materi selanjutnya. 3. Arti penting bergotong royong. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, kalian mungkin masih ingat kita sudah membahas tentang gotong royong, yaitu mengenai lingkungan atau parit atau selokan di tempatnya Satrio ya. Ya, yang diusulkan oleh Pak RT. Sekarang kalian simak bacaan atau teks di bawah ini. Apakah kalian pernah memperhatikan asap di sekitar kalian? Dapatkah kalian menyebutkan asap apa sajakah itu? Asap adalah contoh benda berwujud gas.
Walaupun asap berwujud gas, di dalam asap masih terdapat benda padat. Benda padat tersebut berukuran sangat kecil. Benda padat itulah yang menyebabkan asap masih dapat dilihat. Bacalah berita di bawah ini dengan seksama. Presiden Jokowi mengajak masyarakat menanggulangi kebakaran hutan. Presiden berharap masyarakat bergotong royong menanggulangi kebakaran hutan. Ajakan itu disampaikan Presiden ketika melihat langsung kebakaran hutan. Presiden meninjau titik api di kawasan Kabupaten Banjarbaru. Kabupaten Banjarbaru itu terletak di mana, anak-anak? Di Kalimantan Selatan. Presiden meminta masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Upaya tersebut bertujuan untuk menghindari dampak buruk kebakaran hutan. Pembelajaran ke-6. 1. Aneka wujud dan fungsi benda. Masing-masing benda mempunyai sifat dan fungsinya. Lihat dan cermatilah bagan di bawah ini. Kalian bisa lihat benda padat berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat memiliki sifat bentuknya tetap. Contoh dari benda padat adalah meja, kursi, dan batu. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya apa? Benda cair? Ya, air, kecap, dan sirup. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya, benda gas memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya, benda gas itu adalah udara, awan, dan asap. Anak-anakku, tugas selanjutnya yaitu tugas 2. Silakan kalian amatilah benda-benda di lingkungan kalian. Tentukan nama bendanya, bahan pembentuknya, wujudnya, dan fungsinya, seperti pada tabel berikut ini. Nah, di sini sudah diisi sebagian ya. Nomor 1, nama bendanya apa? Baju. Bahan pembentuknya apa? Dari kain atau dari kapas. Wujud bendanya apa? Baju. Wujud bendanya padat. Fungsinya apa? Fungsinya menutup tubuh atau sebagai pakaian atau sebagai penutup aurat. Selanjutnya nomor 2. Nama benda. Nama bendanya apa? Kertas. Bahan pembentuk kertas itu dari mana? Dari kayu. Wujud bendanya apa? Kertas padat. Fungsinya apa? Fungsi bendanya kertas yaitu sebagai alat menulis atau menggambar. Nah, silahkan kalian isi sisa nomor 3 sampai 10. Disebutkan nanti nomor 3 nama bendanya apa, pembentuknya, bahan pembentuk benda itu apa, wujud bendanya apa, fungsinya untuk apa. Ya, semoga kalian bisa memahaminya, anak-anak.
Materi selanjutnya, 2. Menimbang berat dengan satuan baku. Perhatikan bacaan teks di bawah ini dengan seksama. Pernahkah kalian melihat kegiatan posyandu? Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu biasanya diselenggarakan oleh masyarakat yang dibantu petugas kesehatan. Salah satu kegiatan dalam posyandu adalah imunisasi dan menimbang berat badan balita. Nah, kalian waktu balita, waktu kecil, waktu bayi dulu ditimbang atau diperiksa atau diimunisasi di posyandu. Timbangan yang digunakan umumnya bukan timbangan bayi, melainkan timbangan jenis timbangan gantung. Setiap bulan, para balita ditimbang berat badannya. Menimbang berat badan bertujuan untuk memantau pertumbuhan balita. Anak-anakku, perhatikan tangga metrik satuan berat di samping. Bagaimana cara membaca tangga metrik tersebut? Nah, di sini ada anak tangga dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram sampai miligram. Di situ ada keterangannya. Sama dengan waktu kita membahas diagram satuan ukuran panjang. Nah, di sini ada tulisan setiap turun satu tingkatan dikalikan dengan 10. Nah, yang sini sebelah kiri setiap naik satu tingkatan dibagi 10 juga. Keterangannya seperti ini, anak-anak diperhatikan ya. Nah, setiap turun satu tangga kalikanlah 10. Misalnya 1 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. Dari kilogram ke hektogram turun satu tangga. Nah, lihat. Dari kilogram, ini kilogram turun ke hektogram, turunnya satu tangga. Artinya 1 kilogram sama dengan 1 dikali 10. Sama dengan 10 hektogram. Dengan cara yang sama coba kamu lengkapi. 5 kilogram sama dengan titik-titik dikali berapa? Berarti berapa? Jawabannya berarti 5 kilogram. 5 kilogram sama dengan 5 dikali 10. Sama dengan 50 hektogram. Demikian juga setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Misalnya 1 hektogram sama dengan berapa kilogram? Dari satuan hektogram ke satuan kilogram, kalian lihat di diagram atau di tangganya itu naik satu tangga. Artinya 1 hektogram sama dengan 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 kilogram sama dengan 1 per 10 kilogram. Materi selanjutnya yaitu 3 hidup sederhana. Anak-anakku, perhatikan bacaan teks di bawah ini dengan seksama. Keluarga Salman adalah keluarga yang cukup berada. Orang tua Salman mempunyai toko kelontong yang sukses di kotanya. Toko tersebut menjual berbagai bahan kebutuhan pokok, misalnya beras, minyak goreng, telur, dan peralatan rumah tangga. Pada hari libur, Salman sering membantu ibu di toko. Salman sering membantu menimbang beras, telur, dan tepung.
Walaupun hidup berkecukupan, Salman tidak pernah menghambur-hamburkan hartanya atau seenaknya dia jajan atau menghabiskan uang untuk beli mainan, untuk beli makanan, dan yang lainnya. Orang tua Salman mendidik anaknya agar hidup sederhana. Anak-anakku, coba kalian kerjakan tugas 3, yaitu tuliskan contoh sikap sederhana sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita di buku tugas. Ya, sekali lagi, tuliskan contoh sikap sederhana sesuai dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita di buku tugas. Anak-anakku, alhamdulillah materi pada pagi hari ini yaitu hari Senin sudah kita selesaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.